Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat-sahabat da'i ilallah, kembali lagi di channel Da'i Ilallah TV dalam episode Ulama Durhaka. Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Surah Al-Qasas ayat 56. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak bisa memberi hidayah kepada orang-orang yang engkau kasihi, tetapi Allah memberi hidayah kepada orang-orang yang dikehendakinya, dan Dia Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima hidayah. Sahabat da'i ilallah, hidayah itu mutlak milik Allah Ta'ala, tidak pernah dibagi sedikit pun kepada makhluknya, bahkan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sekalipun. Oleh karena itu, siapa, di mana, dan kapan hidayah itu diberikan Allah menjadi rahasia Allah itu sendiri. Dan pula tidak perlu alasan, penjelasan apapun dan pada siapapun, termasuk jika Allah Ta'ala mencabut hidayah dari dada seorang hamba, hingga hamba yang semula beriman bisa jadi mati dalam keadaan hina dan su'ul khotimah. Wal'iyadzu billah. Sahabat da'i ilallah, di zaman Nabi Musa alaihissalam terdapat seorang yang alim lagi taat beribadah. Ia masyhur di kalangan Bani Israel. Lebih dari itu, doa-doanya dikenal mustajab. Ia dikenal dengan nama Bal'am bin Bawra. Sebagian mufassir menyebutnya Bal'am bin Ba'ur. Di dalam Al-Quran ada satu ayat yang menurut banyak mufassir merujuk kepada sosok Bal'am, yakni surah Al-A'raf ayat 175. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Watlu 'alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu asyaitanu fakana minal ghawin. Dan bacakanlah wahai Muhammad kepada mereka berita orang yang telah aku berikan kepadanya ayat-ayatku, kemudian ia melepaskan diri dari ayat-ayat itu, lalu dia diikuti oleh syaitan sampai ia tergoda, maka jadilah ia termasuk orang-orang yang sesat. Sahabat da'i ilallah, riwayat dari Ali bin Abi Thalhah radhiyallahu anhu, Bal'am adalah seorang dari Bani Kan'an. Sedangkan riwayat dari Muqatil, ia adalah penduduk Balqa, salah satu provinsi di daerah Yordania saat ini. Awalnya Bal'am diberi Ismul A'zam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni nama-nama keagungan Allah yang hanya diberikan oleh Allah kepada orang-orang pilihan. Hingga tiap kali ia munajat kepada Allah dengan menggunakan Ismul A'zam ini, maka pintu langit terbuka dan doanya langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sayang seribu sayang, kemuliaan, kealiman, dan karunia yang Allah berikan kepadanya ia hianati dan ia campakkan dalam kubangan hawa nafsu dengan cara doa itu digunakan untuk memusuhi dan mencelakai Nabi Musa dan kaumnya. Sahabat da'i ilallah, kisah ini berawal saat Nabi Musa dan kaumnya pergi menuju Syam dan mendekati dataran Kan'an. Seorang raja terusik atas pergerakan ini, raja daerah Balqa yang dikenal dengan nama Bala bin Zipor. Ia mencoba menghentikan perjalanan Nabi Musa ini dengan memanggil Bal'am agar berdoa kepada Allah untuk keburukan Nabi Musa alaihissalam dan kaumnya. Pada awalnya Bal'am menolak karena ia sadar dia dan Nabi Musa merupakan orang yang sama akidahnya. Tetapi infiltrasi, ancaman, hukuman Raja Bala kepada Bal'am menggetarkan dan mematahkan keteguhan iman Bal'am. Dengan rasa ketakutan terhadap raja, Bal'am berangkat menuju perbukitan dengan menaiki keledai yang dimilikinya. Kejadian aneh muncul pada saat perjalanan Bal'am.
Keledai yang ia naiki menolak menaiki bukit dan enggan meneruskan perjalanan. Peristiwa ini tidak menyadarkan Bal'am, bahkan memantik emosinya. Ia marah, ia memukuli dan memaksa keledainya untuk terus berjalan. Hingga akhirnya atas izin Allah, keledai itu berbicara kepada Bal'am. "Wahai Bal'am, mengapa kau pukul aku? Sedang aku diperintah Allah berhenti di sini karena di depanku ada kobaran api yang menghadang." Tapi sayang Bal'am tidak peduli. Ketakutan akan hukuman dari raja menjadikannya gelap mata dan putih tulang. Ia nekat berdoa kepada Allah dengan Ismul A'zamnya, mengutuk Nabi Musa alaihissalam, padahal ia sadar Musa adalah seorang nabi dan rasul Allah subhanahu wa ta'ala. Dan benar saja doanya dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat da'i ilallah, dampak dari doa Bal'am itu membuat Nabi Musa dan kaumnya terkatung-katung di gurun At-Tih selama berpuluh-puluh tahun. Lebih dari itu, pengaruh dari doa itu membuat kaum Nabi Musa membangkang dan melawan atas perintah-perintah Nabi Musa alaihissalam kepada mereka. Kejanggalan demi kejanggalan yang dialami oleh Nabi Musa membuat Nabi Musa mengadu kepada Allah subhanahu wa ta'ala perihal keadaan yang ia alami. "Wahai Allah, sebab apakah gerangan kami terjebak di tanah ini?" Allah ta'ala menjawab, "Ini semua adalah sebab doanya Bal'am, wahai Musa." Maka Nabi Musa pun berdoa kepada Allah, "Ya Rabbi, sebagaimana engkau kabulkan doa Bal'am, maka perkenankan pula doa hamba ya Allah." Sahabat da'i ilallah, atas doa Nabi Musa yang diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka dicabutlah oleh Allah semua kemuliaan yang dimiliki oleh Bal'am, baik itu Ismul A'zam, hidayah iman, dan ilmu yang dianugerahkan kepadanya. Hingga akhirnya Bal'am bin Bawra, seorang yang terkenal ahli hikmah, ulama, dan ahli ibadah, mati dalam kehinaan dan su'ul khotimah dengan menjulurkan lidahnya. Summa na'udzubillah, summa na'udzubillah. Sahabat da'i ilallah, ilmu adalah ujian dari Allah, bukan untuk menghakimi sesama. Kesalehan-kesalehan yang mampu kita lakukan adalah anugerah dan ujian dari Allah, bukan untuk kesombongan dan berbangga-bangga. Pangkat, jabatan, nama besar adalah ujian dari Allah, bukan untuk merendahkan orang lain. Kecerdasan akal yang Allah titipkan bukan untuk mengakal-akali orang lain. Semua itu harus digunakan libtigha'i mardatillah, untuk mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Semua itu adalah ujian yang kapanpun bisa dan mampu Allah hilangkan dari diri kita. Mudah-mudahan kita semua kelak menghadap Allah dalam keadaan husnul khatimah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.